1 tahun 2024 dapat nih kurang 15 orang, di mana Kejaksaan Negeri Jasingkir memiliki pegawai 34 orang pegawai tata usaha dan jaksa, kemudian 15 orang PMPM dan 15 orang CPNS. Saya akan lanjutkan bidang intelijen. Pada tahun 2024 telah melaksanakan yang pertama penyuluhan hukum sebanyak 16 kegiatan yang terdiri dari 12 program jaksa masuk sekolah, penyuluhan hukum di kalangan siswa dan siswi pelajar sekolah di Kabupaten Jasingkir. Kemudian 4 program jaksa menyapa, penyuluhan hukum melalui siaran radio dan melibatkan beberapa juga narasumber dalam kegiatan ini. Yang kedua, penerangan hukum sebanyak 1 kegiatan yang dilakukan kepada kepala desa yang baru terpilih kemarin di akhir tahun 2023. Kemudian bidang intelijen juga melakukan pengamanan pembangunan proyek strategis daerah atau PSD sebanyak 3 kegiatan dengan nilai lebih kurang 11.837.314 rupiah. Kemudian bidang intelijen melaksanakan jaksa garda desa atau jaga desa di seluruh desa dengan melakukan pemantauan realisasi dana desa dan penggunaan dana desa yang sesuai dengan tujuan prioritas penggunaannya sebagaimana yang ditentukan dalam Permen Keuangan Peraturan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Administratif serta Peraturan Bupati Kabupaten Jasingkir. Kemudian bidang intelijen melakukan tangkap buron sebanyak 1 kegiatan, yaitu kolaborasi antara bidang intelijen Kejaksaan Negeri Naganraya dengan Intel Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, yang dimana kemarin dilakukan penangkapan DPO Kejaksaan Negeri Naganraya di Pulau Banyak sebanyak 1 orang. Kegiatan pengawasan barang cetakan buku sebanyak 1 kegiatan. Kemudian kegiatan pengawasan aliran kepercayaan dilakukan 1 kegiatan. Kemudian pengawasan orang satu dilakukan 1 kegiatan. Kemudian bidang tindak pidana umum, perkara SPDP sebanyak 125 perkara, kemudian pra penuntutan sebanyak 122 perkara, penuntutan yang sampai ke persidangan sebanyak 66 perkara, eksekusi sebanyak 47 perkara, penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice sebanyak 3 perkara, dengan rincian 2 perkara tindak pidana yang melanggar pasal 480 ke 1 KUHP dan kemudian 1 perkara tindak pidana penganiayaan yang melanggar pasal 351 ayat 1 Junto 55 ayat 1 KUHP. Kemudian bidang tindak pidana umum memiliki rumah RJ sebanyak 166 rumah RJ dan 1 rumah rehabilitasi nafja, dan kemudian bidang tindak pidana umum memiliki inovasi di tahun 2024 ini, yaitu inovasi berupa sistem informasi kunjungan tahanan digital yang bertujuan memberikan pelayanan publik secara sederhana, lancar, terbuka, dan memudahkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh kunjungan tahanan pada seksi tindak pidana umum. Saya lanjutkan bidang tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus telah melakukan penyelidikan sebanyak 3 perkara, penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 2 perkara, penuntutan tindak pidana korupsi sebanyak 1 perkara, eksekusi putusan tindak pidana korupsi sebanyak 2 perkara, dan bidang tindak pidana khusus telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi sejumlah 995.753.868 rupiah, dengan rincian tahap penyelidikan telah berhasil mengembalikan
sebesar 250.041.000. Kemudian pengembalian atau eksekusi uang pengganti tindak pidana korupsi sebesar 390.945.455 rupiah dan 354.767.413 rupiah. Sedangkan bidang perdata dan tata usaha negara telah memberikan pelayanan hukum gratis sebanyak 37 layanan. Kemudian pertimbangan hukum sebanyak 8 perkara, bantuan hukum non litigasi sebanyak 3 bantuan hukum, kemudian surat kuasa khusus sebanyak 12 SKK baik dari pemerintah daerah, lembaga maupun instansi vertikal. MOU perjanjian sebanyak 119 MOU yang terdiri dari 116 desa se-Kabupaten Aceh Singkil, kemudian 1 pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian 1 RSUD Pemkab Aceh Singkil, dan 1 BPJS Kesehatan Unit Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian penyelamatan dan pemulihan keuangan negara sejumlah 8.119.804 rupiah dengan rincian penyelamatan keuangan negara sebesar 6.416.994.188 rupiah, sedangkan pemulihan keuangan negara sebesar 1.468.125.616 rupiah. Dan saya lanjutkan pada bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti yang merupakan struktur daripada kejaksaan yang baru yang dulu disebut dengan kasih barang bukti, sekarang tambah dengan pemulihan asetnya. Bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti telah melakukan pemeliharaan barang bukti sebanyak 16 unit, penyelesaian barang rampasan sebanyak 13 unit, kemudian penerimaan negara bukan pajak sebesar 20.354.000, pemusnahan barang bukti, barang sitaan, barang rampasan sebanyak 33 perkara, 11 perkara tindak pidana narkotika, 10 perkara tindak pidana orang dan harta benda, dan 12 perkara tindak pidana umum lainnya. Di samping itu, kami juga menyampaikan bahwasanya bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti memiliki inovasi yang bersifat barcode atau barcoding yang dapat diakses oleh masyarakat untuk dapat mengetahui status jumlah barang bukti dari perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, yang mana barang bukti tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan layanan pengembalian barang bukti yang telah berkekuatan tetap secara gratis yang disingkat dengan URC Jaki Bakti. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan capaian kinerja kami di tahun 2024.